Sinyal. Wajar kalau dari Gayo, yang nggak wajar tuh yang dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam. Silakan Fedi. Halo. Ya, kedengaran? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ke bagian sisa ini. Jadi kalau sisa itu kan tinggal sedikit saja kan. Ya nggak usah banyak-banyak ngomongnya gitu. Biasa kalau saya lihat tadi ada kecemasan selaku orang tua, ya sama juga sewaktu saya aktif dulu selaku ketua umum wilayah, keluarga besar juga ada yang cemas, tapi ada juga yang begitu hormat dan membesar-besarkan selaku ketua umum gitu. Ya lain ladang, lain ikannya pula mungkin. Jadi yang kita perlukan menurut saya yaitu ruhnya itu harus tetap sama dari zaman kebangkitan PI itu juga harus sampai hari ini ruhnya harus tetap sama. Walaupun prosesnya mungkin nanti berlain-lainan gitu. Ya kalau seperti yang diungkap oleh Dinda Amrianto tadi, saya setuju-setuju saja keluarga besar itu ikut cawe-cawe di dalamnya. Tapi jangan terlalu dalam. Karena nanti membuat adik-adik kita di pengurus wilayah dan ke bawahnya tidak independen lagi. Tidak punya keberanian. Nanti malah pengurus daerah kurang kepercayaannya terhadap pengurus wilayah. Karena banyaknya ikut campur keluarga besar gitu ya. Dan sah-sah saja, cuman ya jangan terlalu dalam menurut saya seperti itu. Ya sifatnya ya tetap sharing. Dan adik-adik itu emang harus dipandang dia sebagai orang besar. Dan kita besarkan dia gitu. Jadi tidak terlalu mengecilkan. Ya sama, sewaktu kami aktif dulu juga seperti itu. Kami merasa tidak ada apa-apanya dengan kakak itu, kakak ini, kakak yang lainnya gitu. Tapi ada memang usaha untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, ini kualitas diri itu memang harus ditingkatkan bersama gitu. Baik dengan keluarga besar maupun sesama pengurus wilayah. Baik di korup instruktur itu yang harus juga aktif gitu ya, korup untuk instruktur ini gitu. Jadi tidak banyak yang mau saya sampaikan, yaitu ruh jihadnya itu harus standar gitu. Boleh dikatakan standarnya nggak tahu saya seperti apa gitu. Tapi paling tidak PI-nya nampak ke permukaan. Kalau sekarang saya lihat ya kurang-kurang aja sedikit gitu. Kurang saja. Tapi ya itu zamannya mungkin ya. Nah, tugas kita lah mungkin untuk bersama-sama. Cuman ya itu saya katakan jangan terlalu jauh ke dalam gitu. Masing-masing punya wilayahnya sendiri-sendiri. Ya, karena sudah malam mungkin jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Edi Sanjaya yang sudah menyapa kita. Biasanya sinyal di Gayo ini tidak ini nyambung, ini berkah nih. Sekarang sinyalnya nyambung. Jadi yang saya catat dari Kak Edi itu adalah kita pertahankan ruhnya itu kita pertahankan. Kalau tadi bahasa Bang Zainul itu blueprintnya. Itulah yang tetap mau prosesnya seperti apa, mau zamannya gimana, tapi tetap harus ruhnya harus dipertahankan. Mungkin Daisa terakhir, Daisa, silakan Daisa. Masih ada. Sekete Desa silakan menyapa. Desa kayak kabarnya kami menantu mau mengundang kali ya. Tanpa rambut makin ganteng Desa. Undangan virtual. Iya, undangan virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada instruktur Rambo di dalam rupanya Bang Zainul Daulay ya. Oh, Terus kalau kita coba untuk melihat proses pertrainingan kita, mungkin ada semacam reorientasi mungkin karena perkembangan zaman ya. Namun kalau kita coba untuk melihat ke belakang, outcome dari pertrainingan kita ini bisa kita lihat dari produknya Pak Yusuf Kalla dan yang lain-lainnya. Semuanya adalah produk pertrainingan yang ada di PII. Makanya kita perlu menghubungkan antara proses satu konsep training dengan konsep training yang lainnya. Nah, ini kalau menurut saya bukannya saling menghilangkan. Dulu ada konsep poin yang saya tahu ya, itu dengan mengemukakan konsep pedagogi dan kemudian dilanjutkan dengan Adinda Abdirrahman pakai konsep ta'dib, tapi seakan-akan menghilangkan yang di poin. Hendaknya bukannya begitu. Kita hendaknya bisa memberikan kelanjutan proses pertrainingan. Kalau di poin itu lebih berorientasi ke persoalan skill di dalam berorganisasi. Makanya untuk zaman sekarang kita coba untuk melihat kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Mungkin ini kasuistis ya. Di Payakumbuh itu kita lihat yang peserta training itu anak-anak mama yang banyak. Mereka yang belum begitu kenal dengan dengan training dan kemudian belum kenal bagaimana hubungan antar personal. Jadi seringkali kita melihat agak riskan ya. Mereka ini agak gagap berkomunikasi. Untuk itu ya tidak apa kalau seandainya kita masih tetap memakai metode training di basic training dulunya dan kemudian dilanjutkan dengan ta'dibnya. Jadi ada semacam follow up training. Jadi sebetulnya keberhasilan kader PI itu bukannya di dalam masih tetap berada di pertrainingan PI, tapi mereka ini bagaimana bisa mampu mengaplikasikan trainingnya ini di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Kalau PI ini kita melihat di dalamnya itu adalah proses penyemayan untuk menjadi seorang calon pemimpin. Jangan kalau bisa ya anak PI itu jangan terlalu berlama-lama di PI. Kalau terlalu berlama-lama mereka keenakan, dan akibatnya nanti mereka merasa besar sendiri. Akibatnya mereka tidak tahu bahwasanya dunia yang besar ini lebih besar dari yang mereka perkirakan. Akibatnya mereka ya tidak bisa berkembang. Jadi ini yang perlu kita jadikan sebagai bahan renungan, bahan pemikiran kepada Dinda Husin ya, untuk menggodok kembali bagaimana pertrainingan ini mampu untuk untuk dievaluasi lagi. Kita pelajari lagi lah bagaimana training PI ini. Kita melihat bahwasanya kalau saya melihat ini sama adik-adik di daerah di Payakumbuh, gimana memberikan kebebasan kepada mereka. Setelah selesai training, mereka ini diajar bagaimana untuk zaman sekarang ini yang dibutuhkan. Sebetulnya kebutuhan untuk zaman sekarang ini cuman
3 hal saja kalau menurut saya. Yang pertama adalah managerial skill, yang keduanya adalah communication skill, dan yang ketiganya adalah rohul Islam yang seperti yang disampaikan oleh Adinda Edi Sanjaya tadinya itu. Jadi ini yang menjadi konsep dasar dalam pertandingan PI yang sampai nantinya. Kalau yang kemarin ini kita lihat, kalau di Payakumbuh beberapa hari yang lalu kan ada training. Ada training 3 lokal untuk basic dan intra, 2 lokal, 1 lokal. Kita coba untuk mengevaluasi di sana itu ada beberapa materi yang tidak kita lihat di sana. Seperti ada materi forum praktis dan kemudian ada materi-materi praktis yang lain yang tidak menimbulkan kemampuan dalam mengelola satu organisasi. Ya. Jadi managerial skill-nya tidak terbentuk kalau kita lihat kemarin itu. Jadi ini perlu bagi para instruktur ya untuk kembali kita apakan, dan kita berharap ya yang sekarang ini bukan untuk yang terakhir pembicaraan tentang training, tapi ini adalah merupakan awal untuk mengevaluasi terus pertandingan PI itu. Saya sampai sekarang ini masih menganggap bahwasanya training PI adalah training yang terbaik. Walaupun kita sudah pernah mengikuti gimana training di HMI, di Muhammadiyah, di organisasi lainnya, dan saya masih beranggapan ya training PI ini adalah training yang terbaik. Jadi itu aja Dinda Nel yang dapat saya sampaikan. Saya merasa berbahagia sekali dapat bertemu dengan keluarga besar PI, walaupun lewat virtual begini, tapi sungguh sangat membahagiakan sekali. Dan sekali lagi saya sampaikan tadinya udah kita chatting ya, bahwasanya saya akan bermenantu nantinya. Kita mohon doa dari keluarga besar dan anggota-anggota PI kalau berkesempatan untuk hadir ya, kita sangat berharap sekali untuk kehadiran dari kanda-kanda dan Dinda dan adik-adik dari keluarga besar PI. Itu aja dulu, Nel. Hari sudah agak larut ya, kan saya baru ingat tadi ada acara malam hari ini, agak terlambat tadinya mohon maaf. Yang sebetulnya ingin banyak. Siapa anak pertama ya, Desa? Dedet? Bukan anak kedua. Si Ansari yang di Jakarta dulu. Oh, yang Gunadarma ya? Yang di Gunadarma. Ya Desa, terima kasih Desa. Sekalian menyampaikan undangan secara lisan, mungkin nanti menyusul ya Desa ya, waktu dan tempat. Ya. Mungkin sudah berakhirlah acara kita, sudah jam 11:06 di sini. Diskusi yang sangat menarik, yang mudah-mudahan ya. Halo. Minta Nel? Ya. Halo. Doa bersama. Iya. Seluruh KBPI dan anggota PI di Sumatera Barat secara khusus. Ini kebetulan Kanda Zainuri atau Ustadz Faruk, mantan pengurus besar PI zaman Kanda Khalidin Yaakob. Oh iya. Mantan. Yang beliau lari dari Tanjung Priok, kasus Tanjung Priok. Iya, Muntamimul Ula. Prodi Muntamimul Ula. Bang Khalidin lari ke Australia, beliau ke Kuala Lumpur, dan sempat 2 tahun bergerilya di Afghanistan dan Pakistan. Jadi beliau sekarang sedang dirawat di rumah sakit Kuala Lumpur, sudah 2 hari masuk rumah sakit kembali, itu sakit jantung dan kencing manis begitu. Jadi sekarang dalam perawatan. Mohon doa kita bersama semoga beliau sehat dan sembuh seperti sedia kala gitu. Mohon doa dari kita semua.
Amin. Ya, ya. Amin. Jadi beliau sendiri di Kuala Lumpur, nggak ada keluarga, semuanya masih keluarga beliau di Kalimantan. Baiklah, kita terima informasinya Ustadz Amrianto. Ini saya mau meminta dengan hormat kepada Ketua KBPI Sumatera Barat, Kanda El Yunus, untuk menutup acara kita ini sekalian doa. Kanda El Yunus. Dael, apakah masih hadir? Tiba di Solo, Nel. Tadi lagi di jalan ya? Assalamualaikum, Dael. Tapi maksudnya masih online di sini. Minta aja Ustadz Amrianto. Ini sekarang Tawalib berjaya ya Bang Zainul ya. Ada Abdi dari Tawalib, ada Bang Zainul dari Tawalib, ada Amrianto dari Tawalib. Sebenarnya tadi juga mau bergabung itu Bang Saiful Amin juga dari Tawalib. Mudah-mudahan kader barunya juga muncul ya Danul ya. Tawalib masih ada PI nggak tuh? Tawalib masih ada PI nggak? Udah nggak ada. Dilarang sama guru. Ya silakan mungkin Amrianto langsung memimpin doa. Sebenarnya Dael tidak connect. Mungkin nih gitu. Enggak. Enggak terdengar. Kita baca doa dong, Ustaz Zahnel. Gimana? Silakan, udah malam nih Pak Ustadz Amrianto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damir a'daka a'da'ad-din wa zil syirkal musyrikin wa ansurna wa ikhwana minal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin amin. Terima kasih Ustadz Amrianto sudah membaca doa buat kita semua. Linus lah keluar ya, Nel.